Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Rifi Astria. Saya Vicky Firmansyah. Dan saya Ahmad Zakwani Wahid. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan tentang studi literatur dengan tema CCTV, IVTV, dan Nurse Call pada mata kuliah Sistem Jaringan Rumah Sakit. Yang pertama, kami akan memaparkan pengertian-pengertian dari tema-tema yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, CCTV atau Closed Circuit Television. Apabila diterjemahkan berarti televisi sirkuit tertutup. Cara kerja CCTV adalah menggunakan sinyal bersifat tertutup. Jadi bukan seperti televisi biasa. Umumnya CCTV difungsikan untuk memperkuat keamanan, baik di rumah maupun perkantoran. Yang kedua itu ada IVTV, adalah penyiaran konten televisi melalui jaringan protokol internet. Selain itu, IVTV juga dapat diartikan sebagai antara lain, yang pertama, Internet Protocol Television Teknologi, televisi digital dalam jaringan transmisi IP. Yang kedua, Video on Demand, VOD, atau platform media time shift seperti Netflix, Prime, Video, Hulu, dan Video. Selanjutnya itu dapat menggunakan set-top box yang diintegrasikan dengan TV biasa dengan RCA konektor. Yang ketiga ada Nurse Call, adalah sistem komunikasi elektronik yang dirancang untuk komunikasi antara nurse station dan pasien. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang studi literatur. Yang pertama yaitu CCTV dan akan dipaparkan oleh saudara Ahmad Zahwani Wahid. Jadi untuk Ahmad Zahwani Wahid akan memaparkan studi literatur pada poin berapa? Poin C. Baik, silakan kepada Ahmad Zahwani Wahid untuk memaparkan studi literatur pada poin C. Baik, pada studi literatur pada poin C ini dibuat oleh Wulandari pada tahun 2015. Ini melakukan penelitian mengenai instalasi CCTV di rumah sakit ibu dan anak pada kota Pontianak. Tujuannya adalah pemasangan CCTV dapat memantau kegiatan di sudut-sudut ruangan bangunan rumah sakit dari jarak jauh. Dan ini dapat mencegah kehilangan barang di dalam ruangan dan dapat merekam kejadian yang dipantau melalui recorder. Peletakan CCTV diletakkan pada sudut-sudut plafon ruangan, terutama ruangan koridor. Kemudian monitor CCTV bersifat sentral yang diletakkan di ruang staf IPSRS, sehingga staf medis dapat melihat semua rekaman CCTV dari ruangan tersebut. Dapat disimpulkan dengan adanya media keamanan CCTV ini dapat memudahkan seluruh petugas mengakses setiap sudut dan sisi ruangan pada rumah sakit tersebut. Baik, terima kasih kepada Ahmad Zahwani Wahid. Selanjutnya kita masuk ke tema IPTV yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan di sini saya akan menyampaikan studi literatur yaitu pada poin G. Di poin G yaitu ada Grega N. Carles, K. Kwong, M. Auzegol, B. Haynes, C. Tidar, G. dan Fukman F. yaitu pada tahun 2014. Mereka itu melakukan penelitian tentang televisi protokol internet untuk informasi kesehatan berbasis rumah yang dipersonalisasi. Penelitian berbasis desain pada sistem pendidikan diabetes. Dalam penelitian tersebut dilakukan
Pengeksplorasian aplikasi IPTV untuk informasi kesehatan berbasis rumah yang dipersonalisasi dalam pendidikan diabetes dalam konteks infrastruktur internet broadband berkecepatan tinggi nasional. Penelitian ini merekomendasikan agar menggunakan IPTV yang dipengaruhi oleh Web 2.0 memiliki potensi untuk mengubah teknologi televisi rumahan yang tampaknya lama menjadi alat yang inovatif dan menjangkau luas untuk meningkatkan literasi kesehatan, terutama di antara beberapa kelompok yang kurang terlayani. Implikasi dari rendahnya literasi kesehatan terhadap kesehatan penduduk dan untuk berkelanjutan, layanan perawatan kesehatan begitu besar sehingga IPTV mendapat perhatian yang jauh lebih besar daripada yang telah diterimanya sejauh ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa proyek ini mencapai tujuannya, itu berhasil mengintegrasikan pendekatan Web 2.0 untuk personalisasi konten dengan sistem IPTV, mengubah televisi dan remote control menjadi lebih dari sekedar antarmuka pengguna berbeda ke web. Ini menunjukkan bahwa sistem seperti itu terlihat dapat digunakan dan dinikmati di antara orang-orang dengan kebutuhan manajemen diri yang tinggi dan melekat huruf yang rendah dan di antara para pendidik kesehatan mereka. Ini menghasilkan wawasan tentang pengalaman pengguna sistem IPTV Web 2.0 untuk informasi kesehatan, baik dari perspektif konsumen maupun penyedia. Selanjutnya, itu akan ada pemaparan tentang Nurskol yang akan disampaikan oleh Saudara Vicky Firmansyah. Kepada Vicky Firmansyah akan memaparkan studi liter pada bagian apa? Pada poin H. Baik. Pada poin H. Kepada Saudara Vicky Firmansyah dipersilakan. Baik, di sini saya mengambil studi literatur dari Bambang Supriyanto, Imam Jati Widodo, dan Agus Mansur pada tahun 2018. Di sini melakukan penelitian tentang desain perancangan alat pemanggil perawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo di Jawa Tengah dengan metode Kano. Tujuan penelitian ini menggunakan metode Kano untuk menganalisa pengaruh pemenuhan kebutuhan pelanggan terhadap tingkat kepuasan konsumen pada alat pemanggil perawat. Di sini ada atribut-atribut produk pada Nurskol itu memiliki 2 tombol layanan panggilan perawat dan emergensi, menggunakan suara alarm panggilan, lampu sinyal respon panggilan sebagai bukti panggilan pasien sudah direspon oleh perawat, tombol reset yang berada di ruang pasien maupun perawat. Pasien dapat berkomunikasi jarak jauh dengan perawat tanpa harus meninggalkan ruangan pasien. Dan terdapat nomor bed pasien berupa lampu segmen yang mudah dilihat sampai jarak pandang 7 meter, serta penambahan lampu box untuk nama kamar dan bangsal, sehingga perawat dengan mudah mengetahui lokasi pasien pemanggil. Kesimpulannya yaitu, dari metode Kano ini sudah diterapkan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo, Jawa Tengah, dan sudah berhasil dan sangat membantu perawat dalam pemanggilan pasien. Baik, terima kasih kepada Saudara Vicky Firmansyah. Untuk teman-teman, sampai disinilah presentasi dari kami tentang studi literatur dengan tema CCTV, IVTV, dan Nurskol. Terima kasih untuk teman-teman atau audiens yang telah menyaksikan presentasi kami pada kali ini. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.